Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat saudara bertumbuh di dalam saat teduh, yang seperti biasa akan mengangkat persoalan dan keresahan di dalam kehidupan untuk menjadi renungan yang kiranya boleh membangkitkan iman. Dalam podcast kali ini kita akan mengangkat satu tema, yakni kesombongan rohani. Nas firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-18, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara yang ada di rumah boleh menyimak pembacaan firman ini dengan baik, atau saudara juga boleh sama-sama membaca ayat ini bersama dengan saya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terus terang saya pernah ngobrol sama seorang teman baik saya. Kita dulu pernah melayani bersama-sama di dalam sebuah pelayanan. Kita biasa untuk mengunjungi orang sakit dan mendoakan. Kita juga terbiasa untuk mengadakan ibadah-ibadah kebaktian pemuda remaja, kebaktian oikumene dan lain sebagainya. Kita melayani sama-sama di dalam tim musik dan pujian. Waktu berjalan dan kita sudah tidak muda lagi seperti dulu. Kita sama-sama sudah berumah tangga dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Dan beberapa bulan terakhir kita mulai intens ketemuan, nongkrong bareng, jalan-jalan, makan bareng, dan lain sebagainya. Setiap kali saya ngobrol dengan sahabat ini, kami bisa sharing masalah kehidupan, apa yang sudah kami jalani hari-hari ini. Lalu ia bertanya kepada saya, "Bro, terus terang, akhir-akhir ini aku seperti orang yang sangat merasa ketakutan. Aku ketakutan karena aku merasa aku ini berdosa sekali di hadapan Tuhan. Karena apa yang sudah aku perbuat beberapa tahun yang lalu. Aku hidup di dalam dosa. Aku hidup di dalam kebebasan, di dalam roh duniawi." Ia merasa bahwa dirinya tuh tidak layak. Ia takut kalau nanti ia mati, dia gak masuk ke dalam kerajaan surga. Saya mendengar curhatannya itu, saya langsung tersenyum. Saya bilang, "Itu artinya kamu ada dalam track yang tepat." Loh, dia bingung. Bagaimana mungkin saya ada dalam track yang tepat, di dalam jalan yang benar? Lalu saya kasih tahu bahwa ketika engkau semakin hari mengikuti Tuhan, engkau semakin menyadari bahwa dirimu adalah orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Disitulah justru membuktikan Roh Kudus masih bekerja menginsapkan hatimu. Saudara lihat dari pembacaan firman yang sudah barusan kita baca bersama, pemungut cukai berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit. Ia memukul dirinya sambil berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lalu Tuhan berkata bahwa sesungguhnya doa pemungut cukai ini yang dikenan oleh Tuhan. Sementara doa orang Farisi yang membangga-banggakan pelayanannya, yang membangga-banggakan kehidupan rohaninya, yang membangga-banggakan status sosialnya sebagai seorang imam, doanya tidak dikenan oleh Tuhan. Mari selidiki hati saudara hari ini. Apakah saudara pernah membanding-bandingkan diri saudara? "Oh, oleh karena aku pelayanan. Oh, oleh karena aku seorang pastor. Oh, oleh karena aku seorang pendeta muda, pendeta pembantu. Aku adalah youth pastor. Kamu tidak sama seperti aku. Levelmu di bawah aku." Saya terlalu banyak melihat orang-orang yang seperti itu, yang begitu bermegah di dalam pelayanannya, di dalam jabatan rohaninya. Mereka terkadang memandang rendah orang lain, memandang jemaat itu di bawah kasta mereka. Bahkan ada kecenderungan, maaf kata, pastor-pastor dan pendeta yang sudah punya nama. Mereka seringkali berpikir mereka adalah tangan kanannya Tuhan.
Mereka orang yang tidak boleh dikritik. Kalau ada kesalahan, hanya Tuhan yang boleh mengkritik kami. Kalian jemaat, kalau mengkritik kami, kalian sudah menghakimi. Kami ini biji mata Tuhan. Kalian tidak boleh sembarangan untuk menyerang, menghakimi kami. Tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan yang sudah punya jabatan. Mereka selalu pengen dilayani. Tiap ulang tahun pengen dikadoin satu gereja. Tiap ada keperluan, pengen jemaat yang punya inisiatif untuk melayani mereka. Kalaupun renungan ini kedengaran pedas, tetapi biarlah saudara boleh diingatkan kembali. Saudara mengingat siapakah saudara hari-hari ini. Apa pencapaian saudara selama ini sudah membuat saudara merasa diri saudara itu, oh aku yakin masuk surga. Oh aku ini yakin duduk dekat dengan tahta Allah. Oh aku yakin rumahku di surga itu besar. Banyak pelayan-pelayanku nanti di sana. Hati-hatilah, ini adalah tanda-tanda kesombongan rohani. Rasul Paulus menjelang akhir dari kehidupannya, ia berkali-kali mengungkapkan bagaimana ia memandang dirinya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 9, Paulus berkata, aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Efesus 3 ayat 8, ia berkata bahwa ia adalah yang paling hina di antara segala orang kudus. Dan pada puncaknya, sebelum ia mengakhiri pelayanannya, di akhir hidupnya, 1 Timotius 1 ayat 15 ia berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saya mau bertanya hamba-hamba Tuhan, apakah saudara pernah memandang diri saudara sebagaimana Paulus memandang dirinya? Dengan sebegitu dahsyatnya pelayanan dan karya Rasul Paulus di dalam memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Ia berkata, dari semua orang berdosa yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, akulah yang paling berdosa. Saya rindu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya tidak ada hal yang kita banggakan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam karir kita, dalam apapun pencapaian kita. Kita ini adalah orang berdosa yang hanya memegang erat-erat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Karena kalau bukan karena itu, kita tidak akan pernah layak masuk dalam kerajaan-Nya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman, teguran demi teguran yang Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Kesemuanya itu mengajarkan kami bahwa apapun pencapaian kami di dunia ini Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, kami sadar bahwa kami tetaplah orang yang berdosa di hadapan-Mu, yang selalu membutuhkan kasih karunia-Mu setiap hari Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.